Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya adalah peserta calon guru penggerak angkatan ke-10. Baik, dalam modul 1.1 ini ada tugas untuk memberikan demonstrasi kontekstual mengenai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Metafora sebuah ilmu yang rumit itu dianalogikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana siswa itu diibaratkan sebagai sebuah planet yang memiliki orbitnya tersendiri di dalam tata surya Bima Sakti, di mana mereka mengorbit mengelilingi sebuah matahari. Begitu pula dengan peserta didik, di mana mereka memiliki orbit sendiri yang berputar dengan kecepatan yang berbeda-beda, dengan orbitnya yang berbeda, tetapi tidak saling bersinggungan. Seperti itulah seorang guru harus bisa melihat dari berbagai kacamata bahwa siswa memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya tersendiri, seperti yang ditulis oleh Syahrir di tahun 2018. Metafora atau perlambang menjadi salah satu cara yang efektif untuk memahami sebuah konsep yang rumit. Filosofi KHD mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari, simbol nilai kemanusiaan. Dalam garisnya masing-masing, setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Syahrir 2018. Ki Hajar Dewantara, kiprahnya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan sebagai pelopor pendidikan di zaman penjajahan Belanda, menjadikan dia sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dan hari lahirnya menjadi Hari Pendidikan Nasional. Di tahun 1908, beliau menjadi anggota Budi Utomo, organisasi pemuda yang didirikan Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei. Di tahun 1912, beliau mendirikan Indische Partij, partai politik pertama di Hindia Belanda bersama Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Di tahun 1913, beliau diasingkan ke Belanda karena mengkritik pemerintahan kolonial lewat tulisannya yang berjudul Als Ik in Nederland Was. Di tahun 1922, beliau mendirikan sekolah yang diberi nama Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi menggunakan nama Ki Hajar Dewantara. Di tahun 1945, beliau diangkat sebagai Menteri Pengajaran dalam Kabinet Presidensial, kabinet pertama yang dibentuk setelah Proklamasi Kemerdekaan. Di tahun 1959, Ki Hajar Dewantara wafat dan pemerintah menobatkannya sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dan hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. 5 pokok pikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, bermain adalah tuntunan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup, jasmani maupun rohani. Mimbar Indonesia 1948. Yang kedua, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik. Tak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Buku keluarga. Yang ketiga, rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup kebudayaan dan kepentingan hidup kemasyarakatannya. Pusara 1940. Yang keempat, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Pusara 1940. Ing ngarsa sung tulodo,
ing madya mangun karso tut wuri handayani, atau di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberikan dorongan. Baik, sekian penjelasan demonstrasi kontekstual pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang kami lakukan di kelas dan di sekolah kami di SMK Negeri Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.